dijelaskan oleh kelompok kami yang beranggotakan Cindy Afrianti dengan NIM 2003129, Sugandi 20145, dan juga saya sendiri Melati Puspa Kencana dengan NIM 2001154. Baiklah, kita akan masuk saja. Next, operator. Nah, sistem syaraf. Sistem syaraf apa sih? Sistem syaraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan juga berkesinambungan, yang bertugas mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sel syaraf ini juga merupakan sel fungsional yang bekerja pada sistem syaraf adalah sel neuron atau sel saraf. Next. Nah, di sini sistem syaraf pada manusia terbagi menjadi dua. Sistem syaraf pusat atau Central Nervous System (CNS), dan juga ada sistem syaraf perifer atau Peripheral Nervous System. Di sini untuk sentral itu dapat teman-teman lihat pada bagian yang A, dan yang sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi itu dapat teman-teman lihat pada gambar B. Next, moderator. Nah, adapun perbedaannya itu dapat kita lihat di sini. Pada sistem syaraf pusat, dia itu terletak di dalam tengkorak dan juga tulang belakang, yang terdiri dari atau brain dan encephalon serta sumsum tulang belakang atau spinal cord dan medula spinalis. Lalu pada spinal syaraf perifer, sistem syaraf yang dikendalikan secara sadar dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal tubuh, di mana dia akan mengatur interaksi tubuh dengan lingkungan luar. Next. Nah, pada sistem syaraf somatis, yaitu lebih dikenal sebagai sistem syaraf aferen ataupun sensorik, atau aferen nervous, di mana dia membawa sinyal-sinyal sensorik dari reseptor di seluruh bagian tubuh ke sistem syaraf pusat yang akhirnya menuju otak. Sistem syaraf eferen atau motorik, eferen nerves, membawa sinyal-sinyal motorik dari sistem syaraf pusat menuju otot. Berbeda dengan sistem syaraf otonom, sistem syaraf ini tidak bisa dikendalikan secara sadar, tetapi dia itu mengatur kondisi internal tubuh, terdiri dari sistem syaraf aferen dan syaraf aferen. Berfungsi sama dengan sistem syaraf somatik pada syaraf otonom, syaraf eferen akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu syaraf simpatik dan parasimpatik. Next. Nah, di sini teman-teman dapat melihat detail syaraf simpatik dari pembagian sistem syaraf otonom. Di sini dapat dilihat sebagai satu, dia secara umum itu berfungsi sebagai penggerak tubuh manusia untuk aktif. Lalu yang kedua merupakan motorik otonom yang keluar dari SSP di daerah luar lumbar atau bagian belakang tubuh yang paling sempit di daerah pinggang, dan juga daerah dada atau torakik di sumsum tulang belakang, dan berfungsi untuk menstimulasi, mengorganisasi, serta memobilisasi sumber-sumber energi dalam tubuh untuk menghadapi situasi yang menakutkan ataupun tidak menyenangkan. Next. Lalu, adanya saraf parasimpatik yang berasal dari saraf otonom, yaitu sistem syaraf neurok otonom. Lalu yang kedua, dia itu adalah memperbaiki dan menjaga stabilitas energi letaknya tubuh. Letaknya menonjol dari otak dan bagian punggung bawah sumsum tulang belakang, serta berfungsi untuk menyimpan energi di dalam tubuh, dan juga nantinya akan dapat bereaksi dalam menghadapi situasi yang menyenangkan. Next. Lalu di sini dapat kita lihat kalau misalnya di sini ada fungsi sistem syaraf. Nah, fungsinya itu yang pertama, itu dapat menerima informasi dari dalam ataupun luar melalui afferent sensor pathway. Yang kedua itu dia dapat mengkomunikasikan informasi antara sistem syaraf perifer dan sistem syaraf pusat. Adanya pengolahan informasi yang diterima baik di tingkat syaraf ataupun refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dalam situasi yang dihadapi. Lalu yang terakhir, dia dapat menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol ataupun modifikasi dari tindakan itu sendiri.
Lalu di sini ada pembagian sistem syaraf. Pada bagian sistem syaraf, itu kita lihat ada struktur sel, di mana itu ada terdiri dari sel saraf atau neuron yang berguna untuk menghantarkan impuls, ada sensoris untuk menghantarkan impuls dari tepi ke pusat, serta motoris untuk mengantarkan impuls dari pusat ke tepi. Next, operator. Di mana sebagian besar sel saraf dimiliki oleh dua tipe yang berbeda-beda secara fundamental jika kita lihat, yaitu neuron dan sel-sel glia. Neuron sendiri adalah sel khusus yang untuk resersi atau penerima, konduksi, pengantar, dan juga transmisi penyebaran sebagai sinyal yang memiliki ukuran serta bentuk yang beraneka ragam. Berbeda dengan sel glia atau neuroglia, dia adalah sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel syaraf. Mereka akan membantu sel syaraf agar dapat bekerja dengan baik. Next. Nah, di sini sel neuron terdiri dari dua protein, yaitu pertama itu ada channel protein, itu adalah molekul-molekul tertentu yang dapat melewatinya, serta sinyal protein yang mentransfer sebuah sinyal ke bagian dalam neuron ketika molekul tertentu tertambat padanya di bagian luar membran. Next. Next, operator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya, yaitu Cindi. Kepada Cindi, waktu dan layar kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang struktur sistem saraf. Pertama yaitu neuron. Bagian-bagian yang pertama itu dendrit, yaitu menerima sebagian besar kontak sinapsis dari neuron yang lain atau impuls dari reseptor. Yang kedua ada nukleus, yaitu inti dari soma sel yang mengandung kromosom. Yang ketiga ada membran sel, menyelubungi neuron semi permeable, itu seleksi substansi. Yang keempat, sitoplasma, yaitu cairan bening pada bagian dalam neuron. Selanjutnya ada somasa, bagian neuron yang mengandung nukleus. Dan yang terakhir ada akson, yaitu bagian terbentuk kerucut pada pertemuan akson dan somasa. Next. Selanjutnya itu adanya golongan-golongan neuron, yaitu multipolar neuron, terdapat satu cabang akson dan banyak dendrit yang keluar dari badan selnya. Selanjutnya, unipolar neuron memiliki satu cabang yang keluar dari badan selnya terdapat pada sistem somatosensori. Yang ketiga, bipolar neuron yang memiliki dua cabang yang keluar dari badan sel terdapat pada sistem visual dan sistem auditori. Yang keempat, interneuron. Neuron dengan akson pendek atau tanpa akson berfungsi untuk mengintegrasikan aktivitas neural dalam sebuah struktur otak, bukan untuk menghantarkan sinyal antar struktur. Next. Selanjutnya adanya sinapsis, yaitu impuls akan dirambatkan di sepanjang neuron sampai ke saraf pusat untuk diolah. Akan tetapi, antara neuron yang satu dengan yang lainnya itu tidak bersambung atau menempel, tetapi ada celah. Kalau ada celah, maka impuls tidak akan bisa sampai ke saraf pusat. Jadi diperlukan suatu struktur khusus agar impuls bisa tetap sampai ke saraf pusat. Struktur itu adalah sinapsis. Selanjutnya itu ada sel pendukung sistem saraf atau glia.
Sel pendukung atau neuroglia tidak turut serta dalam menghantarkan info saraf. Dan cytokeralia ini mempunyai fungsi yang pertama itu mengisi antar ruang, mendukung neuron, membentuk kerangka struktur, menyediakan myelin, dan melangsungkan proses fagosit. Selanjutnya itu jenis-jenis sel glia. Yang pertama, oligodendrosites, yaitu meningkatkan kecepatan dan efisiensi konduksi aksonal. Yang kedua, sel-sel memiliki fungsi yang sama dengan oligodendrosites. Bedanya terdapat pada sistem saraf tepi dapat regenerasi setelah rusak. Selanjutnya yang ketiga, mikroglia, yaitu merespons cedera atau penyakit. Yang keempat, astrosites, itu sel glia terbesar berperan sebagai tempat lewat beberapa bahan kimia dari daerah ke dalam neuron SSP dan memblokir bahan kimia lainnya. Nah, di sini adanya arah-arah pada sistem saraf. Yang pertama, anterior, yaitu ke ujung hidung, dan posterior ke arah ujung ekor. Sumbu arah bagian depannya atau rostral, dan ke arah bagian belakang yaitu caudal. Yang kedua, yaitu ada dorsal, ke arah permukaan punggung atau puncak kepala atau ubun-ubun. Dan ventral, ke arah permukaan dada atau bagian dasar kepala. Yang ketiga, medial, ke arah garis tengah tubuh, dan lateral, ke arah permukaan samping tubuh. Next. Selanjutnya kita masuk ke gangguan sistem saraf. Yang pertama yaitu meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Yang kedua, yaitu stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Next. Selanjutnya yaitu epilepsi. Epilepsi atau yang biasa disebut dengan AYAN adalah penyakit saraf apabila aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami Cindy. Untuk yang sesi selanjutnya itu kita akan membahas dulu tentang studi kasus dari kelompok kami dan akan dibacakan oleh juga salah satu rekan kami yaitu Hanjeli. Kepada Hanjeli, waktu dan layar kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Anjali Sugandi akan membacakan studi kasus kelompok kami, yaitu yang berjudul Implementasi Progressive Muscle Relaxation atau PMR untuk mengatasi kecemasan pada pasien PRE atau operasi di ruang IBS RSUD Tugu Rejo, Semarang. Nah, tindakan operasi merupakan tindakan pengobatan dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan diobati dengan cara invasif. Umumnya dilakukan dengan melakukan sayatan.
Setelah pembedahan dan bagian yang akan ditampilkan dilakukan tindakan perbaikan akan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Nah, proses perawatan di rumah sakit seringkali mengabaikan aspek-aspek psikologis sehingga menimbulkan berbagai permasalahan psikologi bagi pasien yang salah satunya adalah kecemasan. Nah, diperkirakan 20% dari populasi dunia menderita kecemasan sebelum menjalani prosedur operasi. Prevalensi kecemasan ini di Indonesia diperkirakan berkisar antara 9% sampai 12% populasi. Yang dikutip melalui penelitian Sartika dan kawan-kawan 2013, pada penelitian yang dilakukan oleh Bahsoan, sekitar 1,2 juta jiwa atau berkisaran 80% yang mengalami kecemasan sebelum menjalankan operasi. Nah, berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah pasien pre-operasi bertambah dengan klien yang mengalami gangguan kecemasan sebelum menjalani tindakan operasi di Amerika Serikat sekitar 20%. Nah, pasien yang menjalani tindakan operasi mengalami kecemasan, beberapa cara yang bisa digunakan untuk menurunkan kecemasan pada pasien diantaranya farmakologi, pendekatan suportif atau psikoterapi. Teknik utama psikoterapi dalam menangani kecemasan adalah relaksasi dan biofeedback. Teknik relaksasi yang bisa digunakan dalam mengurangi kecemasan pada pasien pre-operasi yang salah satunya berupa teknik relaksasi otot progresif. Nah, jelaskan permasalahan pada studi kasus di atas. Nah, kecemasan yang terjadi pada pasien dapat menimbulkan berbagai keluhan diantaranya peningkatan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan penurunan daya tahan tubuh. Keluhan-keluhan tersebut dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan tindakan operasi yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, beberapa cara yang bisa digunakan untuk menurunkan kecemasan pada pasien diantaranya psikoterapi dengan melakukan relaksasi otot progresif. Relaksasi progresif dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan karena dapat menekan saraf simpatis, di mana dapat menekan rasa tegang yang dialami oleh individu secara timbal balik, sehingga timbul counter conditioning atau penghilangan. Besar sampel yang diperoleh dalam studi kasus ini diambil secara proporsi sampling pada pasien preoperasi yang pertama kali dilakukan di instalasi bedah sentral RSUD Tugurejo Semarang berjumlah 2 responden yang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, 2 responden yang diberikan perlakuan intervensi yang diberikan yaitu melakukan relaksasi otot progresif selama kurang dari 10 sampai 15 menit sebelum pasien masuk ke ruang operasi. Nah, pengambilan data ini diperoleh pada rentang waktu 1 minggu, yaitu 10 Juni sampai 14 Juni. Nah, untuk responden 1 dapat kita lihat bahwa pasien dengan diagnosis batu ureter kiri, pasien mengatakan ini operasi yang pertama. Pasien semalam tidak bisa tidur karena kepikiran tentang operasi yang akan dijalaninya sekarang. Sebelumnya, pasien mengeluh nyeri di bagian abdomen saat di ruangan prainduksi. Pasien tampak tegang dan cemas. Mulut pasien terlihat berdoa dan pasien mengatakan pasien akan dilakukan tindakan URS atau lithotripsy. Nah, jelaskan penyebab permasalahan di atas. Kecemasan merupakan respon adaptif yang normal terhadap stres karena pembedahan. Rasa cemas biasanya timbul pada tahap preoperasi ketika pasien mengantisipasi pembedahannya. Perubahan pada citra tubuh dan fungsi tubuh, menguntungkan diri pada orang lain, kehilangan kendali, perubahan pola hidup, dan masalah finansial. Nah, tindakan operasi yang direncanakan dapat menimbulkan respon fisiologi dan psikologi pada pasien. Nah, respon psikologi yang biasanya terjadi pada pasien preoperasi yaitu kecemasan. Kecemasan yang terjadi dihubungkan dengan rasa nyeri, kemungkinan cacat, menjadi bergantung dengan orang lain, dan mungkin kematian. Nah, kecemasan pasien pada masa preoperasi antara lain dapat berupa khawatir terhadap nyeri setelah pembedahan, perubahan fisik menjadi buruk rupa atau tidak berfungsi normal, atau keganasan bila diagnosis yang ditegakkan belum pasti. Operasi akan gagal, mati saat dilakukan anestesi, dan mengalami kondisi yang sama dengan orang lain yang mempunyai penyakit yang sama, menghadapi ruang operasi dan peralatan bedah dan petugas. Nah, keterkaitan antara kasus dan topik yaitu menurut analisis kelompok kami, kedua hal ini berkaitan. Topik yang kami sajikan membahas tentang gangguan kecemasan. Relaksasi progresif dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan karena dapat menekan saraf simpatis di mana dapat menekan rasa tegang yang dialami oleh individu secara timbal balik sehingga timbul counter conditioning yaitu penghilangan
Relaksasi diciptakan setelah mempelajari sistem kerja saraf manusia yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terdiri dari dua subsistem, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis yang kerjanya saling berlawanan. Nah, sistem saraf simpatis ini lebih banyak aktif ketika tubuh membutuhkan energi, misalnya pada saat kita terkejut, takut, cemas, atau berada dalam keadaan yang tegang. Nah, pada kondisi seperti ini, saraf akan memacu aliran darah ke otot skeletal dan meningkatkan detak jantung, kadar gula, dan ketegangan menyebabkan serabut-serabut otot kontraksi, mengecil, dan menciut. Sebaliknya, relaksasi otot berjalan bersamaan dengan respon otonom dari saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf parasimpatis mengontrol aktivitas yang berlangsung selama penanganan tubuh, misalnya penurunan denyut jantung setelah fase ketegangan dan menaikkan aliran. Jelaskanlah solusi dari permasalahan di atas. Nah, solusi dari permasalahan di atas yaitu dalam menerapkan terapi ini yaitu untuk mengatasi keluhan yang pasien rasakan yaitu kecemasan. Tentu akan dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan yang tidak konsistennya klien dalam menerapkan intervensi PMR ini. Nah, alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan adalah dengan mengikut sertakan keluarga untuk selalu memotivasi dan mengingatkan untuk melaksanakan terapi ini. Nah, keluarga adalah kumpulan dari orang yang hidup bersama satu rumah dengan pasien tersebut. Dalam literatur disebutkan bahwa interaksi sosial berperan dalam adaptasi pasien dengan penyakit kronis. Pasien harus menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi beban pikirannya karena sakit yang diderita. Dukungan ini yang paling utama dan mutlak adalah dukungan dan kerjasama pihak keluarga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada Anjeli. Baiklah, karena sudah selesai dibacakan untuk studi kasus, mari kita beralih untuk sesi yang berikutnya, yaitu adalah sesi kritik dan saran. Di sini kami akan membuka sesi kritik dan saran untuk kepada forum memberikan kritik dan sarannya. Baiklah, karena waktu Zoom kita tinggal sedikit, maka kita akan ganti Zoom dulu ya. Kalau gitu, kepada host mungkin bisa di-end-kan dulu Zoom-nya.